Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Baik saudara yang hadir di ruang gereja ini, maupun Bapak Ibu yang ada di Betheden dan saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming. Kita diberkati dengan hadirat Tuhan saat kita memuji dan menyembah Dia. Dan kini saatnya kita akan menerima kebenaran firman-Nya. Hari ini saya ingin terus mengajak saudara untuk kita belajar sebuah rahasia kebenaran tentang ruang tunggu. Sadar atau tidak sadar bahwa hidup dalam dunia ini adalah tentang menunggu. Setiap orang sedang menunggu datangnya segala yang kita rindukan, semua yang kita impikan, semua yang kita harapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah sebuah penantian. Karena dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang instan. Mie ada yang instan, tapi tetap aja kita harus menunggu untuk rebus air dan memasaknya. Oleh karena itu, mari kita akan mempelajari kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya ketika kita ada di ruang tunggu, maka kita tetap memiliki kemampuan untuk terus bertahan. Sampai semua yang Tuhan janjikan, semua yang kita doakan, semua yang kita kerjakan, itu menjadi sebuah kenyataan. Saya ingin mengingatkan saudara hal-hal yang sudah kita pelajari. Alasan-alasan mengapa Tuhan membawa kita masuk di dalam ruang tunggu. Yang pertama, bahwa ruang tunggu selalu membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Di ruang tunggu kesabaran kita dilatih. Di ruang tunggu kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar dengan segala keadaan, dengan segala situasi yang kita hadapi. Yang kedua, bahwa di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Setelah hari kenaikan Yesus Kristus, ini akan kita rayakan kembali. Dan saya berharap 10 hari ke depan, jemaat Tuhan juga setia untuk menanti diperlengkapi dengan kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, di ruang tunggu Allah menguji iman kita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ketika semua yang kita doakan tidak cepat mendapat jawaban. Maka itulah ujian iman yang harus kita hadapi. Kita harus tetap tinggal diam, menanti semua doa kita dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, di ruang tunggu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak ada orang super. Semua kita punya kelemahan. Kita bisa lelah. Bahkan kadang-kadang kita bisa kalah. Bahkan tidak sedikit. Kadang-kadang ada orang-orang yang menyerah. Tetapi Tuhan menghantar kita untuk masuk di ruang tunggu. Dan di sanalah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang dialirkan bukan dari kekuatan dunia. Tapi mengalir dari kerajaan surga. Orang-orang yang setia berada di ruang tunggu. Maka mereka selalu memiliki kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang baru. Orang-orang yang selalu setia untuk melipatkan lututnya di bawah kaki Tuhan. Selalu punya kekuatan untuk tegak berdiri menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan. Yang kelima, bahwa di ruang tunggu kita menerima supaya kita dapat membagikan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita sukar untuk membagikan. Dan kita baru memiliki kalau kita ada di ruang tunggu. Oleh karena itu di ruang tunggu kita menerima kasih-Nya. Supaya kita dapat membagikan kasih Tuhan. Di ruang tunggu kita menerima pengampunan. Supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kegagalan kita menerima adalah kegagalan kita untuk membagikan kepada sesama. Yang keenam, bahwa di ruang tunggu kita diam, mengizinkan Tuhan untuk berperang. Ada waktunya kita diam dan izinkan Tuhan yang berperang menggantikan kita. Sebagaimana firman-Nya berkata, aku yang akan berperang ganti kamu, dan kamu diam saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ruang tunggu kita mengizinkan Tuhan yang bergerak, menggantikan kita. Melawan dan menghancurkan semua musuh-musuh kita. Yang ketujuh, di ruang tunggu kita diam agar kita dapat melihat Tuhan.
Kegagalan kita untuk melihat dan menyadari hadirnya Tuhan adalah kecemasan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan dalam hidup kita. Semakin kita disibukkan dengan persoalan, semakin kita ditakutkan dengan tantangan, maka yang kita lihat hanya kesulitan, yang kita lihat hanya tantangan, yang kita lihat hanya lawan. Tetapi ketika kita tinggal diam di bawah kaki Tuhan, maka dalam kediaman itulah kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau hari-hari ini saudara merasa tidak ada Tuhan dalam hidup saudara, seolah-olah Tuhan tidak ada menyertai engkau, seolah-olah Tuhan begitu jauh, jangan-jangan saudara terlalu sibuk dengan persoalanmu, tetapi engkau melupakan untuk diam di kaki Tuhan. Belajarlah masuk ke ruang tunggu Tuhan dan diamlah, maka engkau akan melihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang kedelapan, kenapa kita ada di ruang tunggu? Sebab anggur baru hanya bisa diisikan di dalam kirbat yang baru. Di ruang tunggulah kita memperbarui hati kita. Kalau hati kita baru, maka berkat-berkat yang baru itu akan dicurahkan. Pribadi yang lama tidak berhak untuk menerima hal-hal yang baru. 9. Di ruang tunggu, Bapa rindu untuk bersekutu. Saudara, kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah bersekutu dengan anak-anaknya. Dia ciptakan manusia supaya ada persekutuan antara Allah dengan manusia. 10. Kenapa kita ada di ruang tunggu? Sebab pertolongan Tuhan itu datang di batas akhir kekuatan. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, maka Tuhan membiarkan kita yang berperang. Tuhan membiarkan kita yang berjuang. Dan Tuhan hanya diam. Tetapi ketika kita diam, maka dialah yang berperang. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita yang bertindak, maka Tuhan tidak akan pernah bertindak. 11. Kenapa kita harus ada di ruang tunggu? Karena saat kita meminta kepadanya, kita harus bersedia mengikuti caranya. Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, kata Tuhan. Oleh karena itu ketika kita tidak selaras dengan hatinya Tuhan, kita nggak selaras dengan kerinduannya Tuhan, kita tidak selaras dengan keinginannya Tuhan, maka kita akan terus menanti sampai kita bersedia, Tuhan, aku siap ikut caramu, aku siap mengikuti jalanmu, sekalipun sulit, tetapi jalan Tuhan selalu membawa kemenangan bagi anak-anaknya. 12. Kemenangan terjadi di akhir pertandingan, bukan di awal permainan. Hanya orang-orang yang berjuang yang akan mendapat kemenangan. Mereka yang bersedia untuk berlomba, merekalah yang berhak untuk menerima piala. Dan piala tidak pernah diberikan di awal pertandingan. Piala selalu diberikan di akhir pertandingan bagi mereka yang menang. Oleh karena itu saudara harus siap untuk menunggu dari awal permainan, mengikuti jalannya permainan sampai garis akhir. Dan di sanalah piala kemenangan akan diberikan kepada kita. Dan yang ke-13, bagian yang terakhir yang kita sudah pelajari. Kenapa kita harus menunggu? Karena berkat Tuhan dilekatkan pada ketaatan. Sekali lagi, berkat Tuhan itu dilekatkan kepada ketaatan. Selama kita tidak taat, maka tidak akan ada berkat. Tapi ketika kita taat, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan atas hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan biarkan kita menanti. Tuhan membiarkan kita menunggu sampai dia mendapati ada pribadi-pribadi yang taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Dan hari ini mari kita memasuki pada seri yang ke-14. Kenapa kita ada di ruang tunggu? Alasannya kenapa kita ada di ruang tunggu, karena penuaian itu terjadi lama setelah benih ditaburkan. Penuaian itu terjadi lama
setelah benih ditaburkan. Mari bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitab saudara. Dan yang saudara tidak bawa, saudara mengikuti melalui layar LED. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak jemaat kita yang berprofesi sebagai petani. Saya belum pernah menjumpai ada petani di GBDI Mahanaim. Kebanyakan pedagang, bisnismen. Tetapi seorang petani, dia paham betul bahwa setiap benih yang dia tanam, semua benih yang dia taburkan, itu tidak akan pernah menghasilkan buah secara instan. Dibutuhkan kesabaran untuk menanti datangnya musim menuai. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur dan hujan musim semi yang dimaksudkan adalah hujan awal dan hujan akhir. Petani-petani Israel memiliki kebiasaan bahwa ketika hujan awal, musim pertama hujan itu turun, maka itu saatnya mereka akan menaburkan benih di ladang mereka. Dan hujan akan terus turun menyirami benih yang mereka tanam. Lalu benih akan bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dan di akhir musim hujan itulah, maka itulah saat-saat yang dinanti. Karena benih yang mereka tanam telah bertumbuh dan mengeluarkan buah. Dan ketika tiba musim akhir, ketika tiba hujan akhir, itu adalah pertanda bahwa penuaian itu sudah tiba. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pelajaran yang ingin kita pelajari pada sore hari ini. Sebuah prinsip kehidupan yang Tuhan ajarkan bagi orang-orang percaya. Bahwa setiap kita harus bersedia berada di ruang tunggu untuk menanti semua benih yang kita tabur itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Tanpa kesediaan untuk menunggu, tidak akan ada buah yang akan dituai. Hanya dengan bersedia untuk menunggu semua benih yang telah kita taburkan, semua benih yang telah kita tanam, supaya terus bertumbuh, maka pada akhirnya kita akan menuai sebuah hasil yang kita harapkan. Oleh sebab itu sore hari ini saudaraku, bersabarlah untuk menantikan hasil dari semua tuaian yang telah kita tabur. Tidak ada yang instan. Tidak ada segala sesuatu yang berjalan dengan cepat. Kita harus sabar untuk menunggu benih itu ditaburkan. Lalu dia bertumbuh, baru akan menghasilkan buah yang kita nantikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar beberapa kebenaran tentang menunggu hasil tuaian. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang menunggu hasil tuaian. Yang pertama, bahwa Anda harus menanam agar mendapat tuaian. Anda harus menanam agar mendapat tuaian. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Alkitab berkata kalau biji itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
artinya biji itu tidak ditanam, biji itu tidak ditaburkan, maka dia akan tetap tinggal satu biji saja. Tetapi ketika benih itu jatuh ke tanah, benih itu ditaburkan, lalu mati, maka dia akan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanam adalah awalan dari seluruh tindakan penuaian. Sekali lagi, menanam adalah awalan dari seluruh tindakan penuaian. Tanpa menanam, tidak akan pernah ada hasil yang didapatkan. Bahkan kualitas prima dari sebuah benih tidak akan pernah menghasilkan apa-apa jika benih itu hanya disimpan, jika benih itu hanya digenggam tanpa pernah ditaburkan. Perhatikan, kualitas prima dari sebuah benih tidak akan pernah menghasilkan apa-apa kalau itu hanya dipegang, tidak pernah ditanam, tidak pernah ditaburkan. Kecakapan saudara sia-sia. Intelektualitas saudara yang cerdas percuma. Semua kemampuan dan potensi dalam hidup kita tidak akan pernah menghasilkan kalau kita tidak berani untuk melepaskan menjadi sebuah taburan. Karena untuk menuai, kita harus berani untuk menabur. Seorang petani paham betul. Kalau dia ingin menuai di ladangnya, kalau dia ingin menuai di sawah yang sedang dia kerjakan, maka dia harus bersedia untuk menaburkan benih. Karena penuaian itu diawali dari sebuah taburan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petani tidak pernah berhenti untuk menabur. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit, sekalipun ada penderitaan, kesusahan yang dia alami dalam proses menaburkan. Tetapi sesulit apapun, seberat apapun, menderita kayak apa, petani akan tetap menabur. Karena dia memimpikan akan ada tuaian di masa depan. Sekali lagi, ini prinsip universal. Ini prinsip untuk kita semua. Bahwa kalau saudara mengharapkan tuaian, saudara harus bersedia untuk menanam. Tanpa menanam, mustahil kita mendapat tuaian. Enggak menanam juga dapat, Pak, curian. Kalau saudara nggak menanam lalu memetik, jangan-jangan mencuri. Beli, Pak. Beli pun Anda harus menabur untuk mendapatkan uang. Saudara-saudaraku, ini prinsip yang harus kita pelajari bersama-sama. Anda harus menanam agar dapat tuaian. Sayangnya, tidak banyak orang menyadari prinsip ini. Orang lebih fokus kepada tuaian, tetapi tidak memperhatikan taburan. Padahal yang benar, Anda menabur, baru setelah itu kita menuai. Tanpa menabur, tidak akan pernah menuai. Oleh sebab itu, taruh orientasi pada yang benar. Jangan berorientasi kepada tuaian, tetapi tidak pernah berorientasi kepada taburan. Ada beberapa contoh, saya tunjukkan kepada saudara. Mudah-mudahan ini ada di slide-nya. Orientasi orang-orang yang berorientasi kepada tuaian dan orang-orang yang berorientasi kepada taburan. Kalau orang-orang yang orientasinya kepada tuaian, maka dia ngomongnya begini. Kalau gaji saya naik, saya akan bekerja dengan baik. Kalau gaji saya naik, maka kerja saya akan baik. Orientasinya tuaian. Salah. Yang benar, bekerjalah dengan baik. Maka gajimu akan naik. Kita jangan membalik prinsip. Kalau kita ingin menuai, kita harus bersedia menabur.
Kalau ingin mendapat gaji besar, maka kita harus berani bekerja keras. Jangan tunggu gajinya besar, baru mau bekerja keras. Sampai zaman kuntilanak beranak, saudara tidak akan pernah lakukan. Dapatkan. Yang benar tanam, baru tuean. Ada pegawai-pegawai yang bilang, kalau jabatan saya tinggi, saya akan bekerja dengan segenap hati. Wong saya hanya begini-begini kok. Rugi kerja dengan segenap hati. Bos yang senang. Sampai mati nggak naik jabatan. Yang benar kejarlah dengan segenap hati. Supaya jabatanmu naik dan menjadi tinggi. Menanam itu awalan dari semua tuean. Anak-anak yang masih sekolah, berfokuslah kepada taburan. Jangan berkata, kalau nanti aku juara kelas, aku baru belajar sungguh-sungguh. Nggak pernah juara kelas. Yang benar, tabur dulu. Belajarlah sungguh-sungguh. Belajar dengan segenap hati. Maka kamu bisa mencapai juara kelas. Ini prinsip. Menanam, baru akan menuai. Suami-suami, jangan menuntut tuean. Kalau istriku tunduk, aku cinta sama dia. Enggak kan? Cintai dia, maka dia akan tunduk kepada saudara. Amin, suami-suami. Istri-istri, sebaliknya. Saya akan tunduk kalau suami mencintai. Enggak kan? Yang benar saudara harus menabur. Ketundukan kepada suami, itu yang akan melahirkan cinta kepada istri. Saudaralah yang harus menabur, baru saudara bisa menuai. Saudara tidak akan pernah menuai kalau kita tidak pernah menabur. Anak-anakku, jangan berkata kalau orang tuaku baik, saya akan taat. Selama kamu nggak taat, kamu merasa orang tuamu nggak baik. Karena kamu selalu diperingatkan, karena kamu selalu dibetulkan, kamu selalu dimarahi. Tapi berbuatlah taat, bertindaklah tunduk kepada orang tua. Maka kamu akan melihat bahwa orang tuamu itu akan baik. Oleh sebab itu sore hari ini, beranilah untuk menaburkan benih. Karena hanya dengan menanam, kita akan mendapatkan tuean. Semua yang kita nikmati hari ini adalah hasil tanaman di masa lalu. Dan apa yang saudara tanam hari ini, saudara akan menikmatinya di masa depan. Jangan menyesal. Kadang-kadang penyesalan selalu datang di akhir. Karena yang di depan orang bilang itu pendaftaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang kedua, prinsip menunggu tuean. Bahwa ukuran tuean itu tergantung ukuran benih yang ditaburkan. Jumlah tuean itu tergantung jumlah benih yang ditaburkan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Alkitab dengan jelas berkata, kalau taburan kita sedikit, maka tuean kita sedikit. Kalau taburan kita banyak, maka tuean kita banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi jangan menilai keberhasilan dari tuean yang didapatkan. Nilailah keberhasilan berdasarkan benih-benih yang ditaburkan. Kalau saudara ingin melihat keberhasilanmu di masa depan, lihatlah taburan yang sedang engkau kerjakan. Karena ukuran benih yang engkau tabur,
itu menentukan hasil tuaian yang engkau dapatkan. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 38. Firman Allah berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Perhatikan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran taburan saudara. Naburi seimprit. Minta tuaian yang banyak, mana bisa. Karena Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Ini hukum Tuhan. Dan alam mengajarkan kita juga. Berapa banyak jumlah yang kita tabur, maka jumlah itu juga tuaian yang akan kita nikmati. Kita tidak akan pernah menuai dengan kelimpahan kalau menaburnya cuma sedikit. Mereka yang menuai dengan kelimpahan, mereka yang tidak pernah tanggung-tanggung untuk melepaskan taburan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berani membayar harga untuk menabur, maka mereka yang akan menikmati sukacita di dalam menuai. Karena ukuran saudara dalam menabur menentukan ukuran kita di dalam menuai. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Alkitab berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Perhatikan, hanya mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan penderitaan, dan mereka berani bayar harga untuk menabur benih. Alkitab berkata, orang-orang yang demikian akan menuai dengan sorak-sorai. Mustahil kita akan menuai dengan sukacita. Kita tidak akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau menderita untuk menabur aja kita nggak mau. Kalau kita hanya hidup leha-leha, hidup poya-poya, hanya mencari kesenangan, mencari kenyamanan, maka yang datang hanya penderitaan. Tetapi mereka yang dengan tangisan terus setia untuk menabur benih. Mereka yang dengan penderitaan terus setia untuk melepaskan benih-benih di dalam taburan. Maka tiba waktunya. Ketika mereka keluar dari ruang tunggu, maka mereka akan menuai dengan sukacita. Orang-orang yang menuai sukacita adalah orang-orang yang selalu berani untuk membayar harga mahal, menaburkan benih, yaitu menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah takut susah. Mereka berani berela, bahkan tidak menghindari penderitaan. Dan petani tahu, panas tidak menjadi halangan, hujan tidak menjadi tantangan, mau hujan mau panas, kalau waktunya menabur, maka dia akan menabur. Karena hujan awal, kalau mereka tidak menabur, mereka akan terlambat. Dan di akhir hujan, mereka tidak akan pernah mendapatkan tuaian. Oleh sebab itu mereka tidak pernah melihat ini waktunya pas atau tidak. Ketika mereka melihat hujan awal sudah turun, itu tanda bahwa benih harus segera ditabur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa tidak ada hal-hal yang luar biasa itu lahir dengan cara-cara yang biasa. Kerjanya asal-asalan. Wes sak tutuke om, sak entuke om. Saudara juga akan menikmati seperti itu. Tapi ada orang-orang yang bekerja habis-habisan. Yang lain belum buka toko, dia udah buka toko. Yang lain udah tutup, dia tetap buka. Ada pegawai-pegawai yang super. Yang lain belum datang, dia datang.
Yang lain udah pulang, dia tetap bekerja. Dan orang-orang yang demikian berani membayar harga, maka mereka akan menikmati dengan sukacita. Oleh sebab itu jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Lihat bagaimana cara mereka menabur. Ukuran seperti apa yang mereka lakukan dalam menabur. Mereka kerjanya habis-habisan, makan bahkan jarang. Mereka tetap bekerja, nggak ada waktu istirahat. Mereka terus bekerja. Wajar kalau dia lebih sukses. Wajar kalau dia lebih berhasil. Lah kita baru kerja sedikit, sudah maunya istirahat. Belum jam pulang kita udah potong istirahat dulu. Lalu kita mengharapkan taburannya banyak. Mustahil. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang berani membayar lebih akan menerima lebih. Jangan mengharapkan hasil lebih kalau kerjanya biasa-biasa. Tapi kalau saudara berani kerja lebih, hasilmu lebih. Amin. Karena ukuran Anda menabur, itu menentukan ukuran Anda menuai. Pengorbanan yang kita berikan saat menabur, itu akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Banyak menabur, banyak menuai. Sedikit menabur, maka sedikit juga menuai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah. Orang-orang yang tidak takut menderita, merekalah yang akan menuai dengan sukacita. Mereka yang tidak takut susah, maka merekalah yang akan menikmati berkat dengan melimpah. Dan orang-orang yang berani dengan rasa sakit, maka mereka menerima berkat yang tidak pernah sedikit. Ukuranmu menanam, ukuranmu untuk menuai. Sebab itu mari kita lihat ukuran apa yang sedang kita pakai. Dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, kita tidak bisa mengharapkan pasangan kita cinta kepada kita. Ya ukuranmu cinta seperti itu. Lalu mengharapkan lebih cinta dari pasangan. Cintai pasangan dengan lebih, maka pasangan juga akan mencintai kita dengan lebih. Beri kasih yang besar kepada pasangan, maka pasangan juga akan memberikan kasih yang besar kepada kita. Duit aja kamu pegang kenceng, pasangan suruh cinta. Syukur-syukur dimasakin, syukur-syukur dilayani. Bagaimana? Ukuranmu untuk menanam, ukuranmu dalam menuai. Sebab itu bersyukurlah kalau hari ini engkau menuai sesuatu yang baik. Karena engkau telah membayar harga yang mahal dalam menabur. Demi sebuah cinta, demi sebuah kebahagiaan, demi sebuah kenyamanan, engkau rela untuk menderita, enggak apa-apa. Susah enggak apa-apa. Yang penting keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu mari kita pahami bahwa untuk menerima Anda harus memberi. Untuk mendapatkan Anda harus melepaskan. Dan untuk menuai Anda harus menabur. Oleh karena itu beranilah untuk merubah hidup ini dengan cara pertukaran. Apa saja yang perlu kita tukar supaya kita bisa menuai dengan banyak? Yang pertama, bahwa tukarkan kesenangan sesaat dengan kerja keras. Anak-anak muda, zaman lagi sulit. Jangan santai, jangan cari senang. Letakkan dulu HP-mu, letakkan dulu game-mu. Tukar kesenangan sesaat dengan kerja keras. Kalau sekarang kita hanya mencari kesenangan sesaat, hanya cari game, cari kenyamanan, cari hidup senang, menghindari kesulitan, saudara akan susah lebih panjang. Tapi kalau sesaat saudara lepaskan kesenangan, ganti dengan kerja keras, ganti dengan menabur, waktunya mencangkul, waktunya mengolah, waktunya menabur, maka kelak engkau akan menuai dengan sukacita. Yang kedua, saya sarankan, tukar kenyamanan dengan keberanian menerima tantangan.
Sekali lagi hidup memang lagi sulit, banyak tantangan. Mau kerja apa, sulit semua. Setiap kali saya kunjungan ke rumah jemaat, atau saya telepon, selalu yang dikatakan, ini lagi sulit. Ekonomi lagi sulit, pajak dicari-cari, makin sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi hari ini, ukuran kita menanam, menentukan tuayan. Sebab itu tukarlah kenyamanan dengan keberanian menerima tantangan. Berikutnya, tukarkan kualitas rata-rata dengan keunggulan. Anak-anak yang baru lulus SMA yang mau kerja, saudara di luar sana ada begitu banyak persaingan. Oleh sebab itu waktunya engkau mengupgrade dirimu dari kualitas rata-rata menjadi keunggulan. Kalau engkau nggak unggul di skill, tapi unggullah di attitude. Kalau engkau nggak unggul di pengetahuan, tapi unggullah di perilaku yang baik. Karena hari ini orang tidak hanya mencari pengetahuan, orang tidak hanya mencari keahlian, orang mencari yang bersikap baik, orang mencari yang punya karakter baik. Oleh karena itu jangan jadi orang rata-rata, tukar waktunya untuk ganti hidup kita dengan sebuah keunggulan. Berikutnya, tukarlah untuk mencari kemudahan dengan menapai jalan kesulitan. Tidak ada keberhasilan yang didapatkan dengan kemudahan. Keberhasilan selalu datang melalui jalan kesulitan. Kalau mudah, lalu di mana keberhasilan? Justru kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu yang akan menentukan nilai dari sebuah keberhasilan. Semakin sulit, maka semakin tinggi nilai dari sebuah keberhasilan. Oleh sebab itu jangan cari jalan kemudahan, jangan cari jalan-jalan pintas, jangan cari jalan-jalan yang enteng, tapi beranilah menapaki kesulitan-kesulitan. Karena kesulitan yang kau lalui, itu akan bawa pada tuayan yang berlipat kali ganda. Tukarlah dari membuang-buang waktu dengan menggunakan waktu dengan bijak. Bukan saatnya untuk kita santai. Bukan saatnya untuk kita leha-leha. Waktunya untuk menanam. Waktunya untuk menabur. Dan tunggulah semua taburan, semua tanaman yang sedang engkau lakukan, maka kelak akan menjadi tuayan. Sebab itu gunakan waktu dengan bijak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena engkau memiliki waktu banyak, engkau menjadi kaya. Tetapi orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, mereka yang berhasil, bukan karena mereka punya waktu banyak, tetapi mereka yang dapat menggunakan waktu dengan bijak. Oleh sebab itu sekali lagi, ukuran Anda menanam, menentukan ukuran untuk menuai. Dan yang ketiga, kita hanya akan menuai dari apa yang kita taburkan. Kita hanya menuai apa yang kita taburkan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Jenis benih apa yang Anda taburkan menentukan buah yang dihasilkan. Saudara nanam biji jeruk, saudara akan menuai buah jeruk. Saudara menanam biji mangga, saudara akan menuai buah mangga. Saudara menanam biji anggur, saudara akan menuai buah mangga. Cuma di lagu saja, buah semangka berdaun sirih. Enggak ada dalam kehidupan. Yang Anda taburkan, itu yang akan Anda tuai. Nah sekarang, apa yang Anda harapkan untuk dituai? Maka taburlah sekarang. Kalau engkau ingin menuai kebaikan, maka taburlah kebaikan. Kalau engkau ingin menuai cinta, maka taburlah cinta. Kalau engkau mau menuai kasih, maka taburlah kasih. Karena benih yang engkau tanam, itu menentukan buah yang akan engkau nikmati. Sekali lagi, saudara hanya menuai apa yang Anda tabur. Yang tidak pernah saudara tabur, tidak akan pernah saudara tuai. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dalam kehidupan taburlah apa yang ingin Anda tuai. Semuanya, ini prinsip umum. Di dalam segala hubungan, di dalam segala lini kehidupan, apa yang ingin saudara tuai, saudara harus menaburnya lebih dulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau ingin tetanggamu baik, berbaiklah sama mereka. Tapi dia jahat, Om. Ya, memang dia jahat. Tapi kalau engkau menuai kebaikan dari mereka, maka taburlah kebaikan. Supaya yang jahat itu hilang. Dan benih-benih kebaikan yang engkau tabur, itu akan tumbuh dalam hidupnya. Sehingga tetangga yang jahat itu diubahkan menjadi tetangga yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jenis yang Anda tabur menentukan jenis yang Anda tuai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa menanam tidak pernah ada tuaian. Dan soal menuai itu bukan soal kemampuan. Soal menuai itu bukan soal kekayaan. Soal menabur itu adalah tentang kesediaan, kemauan. Karena Tuhan telah menyediakan benih untuk kita taburkan. Mari kita akan melihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dalam hidup ini Tuhan tahu saudara butuh makan. Itulah sebabnya Tuhan sediakan roti. Tetapi untuk keberlangsungan hidup, maka saudara tidak cukup hanya makan. Saudara harus bersedia untuk menabur. Roti silakan saudara makan, saudara nikmati. Tetapi yang benih, lepaskan, taburkan. Karena benih itulah yang akan menghasilkan tanaman. Dan dari situlah kita akan menuai buah-buah kehidupan. Jangan rakus sampai benih dimakan. Petani nggak pernah makan benih. Semiskin-miskinnya. Nggak makan nggak apa-apa. Tapi benih tidak pernah akan dia makan. Dia akan selalu taburkan. Karena benih itulah yang akan menjaga keberlangsungan kehidupan. Saudaraku, Tuhan meletakkan benih dalam setiap tangan kita. Tidak selalu berkelimpahan. Tetapi dalam kekurangan, dalam ketidakmampuan, kita masih bisa menabur kasih. Kita masih bisa menabur kebaikan buat sesama. Dan ketika kita bersedia untuk menabur, maka satu kali kelak kita akan menuai hasil-hasilnya. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi hidup saya. Dan saya ingin bagikan kisah ini kepada saudara. Barangkali saudara pernah dengar kisah ini. Karena kisah ini sangat fenomenal. Dan saudara dapatkan cerita ini di berbagai platform media. Ada seorang yang bernama Bai Fang Li. Dia adalah seorang tukang becak yang tinggal di Tianjin, China. Saudara lihat gambarnya. Tidak lagi muda. Waktu itu usianya sudah lebih daripada 70 tahun. Setiap kali dia mangkal di pasar, dan dia tidak memungut bayaran dengan harga yang ditentukan. Orang membayarnya dengan keikhlasan. Dan dia selalu mengantarkan penumpang itu dengan penuh kasih. Satu ketika dia sedang duduk di becaknya, dia melihat ada seorang anak laki-laki kecil yang menawarkan jasanya untuk mengangkat barang-barang bawaan dari ibu-ibu yang sedang belanja di pasar. Setiap ibu dia datangi dan dia tawarkan jasanya. Lalu ibu itu akan memberikan sekedar uang buat anak kecil ini. Bapak Bai Fang Li memperhatikan tingkah anak ini. Ada seorang ibu yang dia tolong, lalu dia menerima uang.
Tetapi uang itu dimasukkan ke saku. Tetapi dia melangkahkan kaki. Dia pergi ke tumpukan sampah. Lalu dia mulai mengorek-ngorek dari tong sampah itu. Ada nasi, ada roti, dan dia makan. Itu yang dia lakukan. Setiap kali dia dapat uang, dia tidak belanjakan. Dia tidak membeli makanan. Tetapi dia makan makanan yang ada di tong sampah. Bapak Bangli ini ingin mengetahui kenapa anak ini berlaku demikian. Lalu dia dekati, "Nak, bukankah kamu tadi sudah menolong ibu itu dan kamu dapat bayaran? Kenapa kamu tidak membeli makan dengan uang yang kamu dapatkan? Tetapi kamu makan makanan yang bekas. Kamu makan makanan dari sampah." Bapak, uang yang aku dapatkan tidak aku belikan untuk makan. Karena di rumahku masih ada 2 adikku yang butuh makan. Semua penghasilanku aku sisihkan supaya adik-adikku yang di rumah yang masih kecil, dia dapat makan. Mendengar kisah itu hatinya tersentuh. Lalu dia, "Nak, bawa saya bertemu dengan adik-adikmu." Bersama anak ini dia mengunjungi adik-adik dari anak yang dia dapati di pasar itu. Tinggal hanya di sebuah rumah kardus. Dan dia berkata, "Di mana orang tuamu?" "Aku nggak tahu. Kami ditinggalkan kedua orang tuaku. Dan sekarang aku nggak tahu. Karena aku yang paling besar, maka aku yang membiayai anak ini." Hatinya tersentuh. Lalu ketika anak ini dia bawa ke dalam sebuah yayasan penampungan anak-anak. Dan dia berkata, "Tolong jaga anak-anak ini. Setiap hari saya akan memberi dia makan. Dan anak-anak yang lain yang akan tinggal di sini." Ketika anak itu tidak lagi hidup di jalanan, lalu tinggal di sebuah yayasan. Dan setiap hari Bapak Bai Fangli selalu menyisihkan penghasilannya dari menarik becak. Dan dia kirim ke yayasan anak-anak, di mana 3 anak ini dia titipkan. Hari demi hari, bulan berganti bulan, bertahun-tahun dia lakukan. Pada tahun 2001, usia Bai Fangli sudah lanjut. Lebih dari 90 tahun, tubuh tuanya tak lagi sanggup bekerja untuk menarik becak. Dengan tubuh yang sangat ringkih, Bai Fangli menyerahkan sumbangan terakhir pada yayasan berjumlah 80 yuan atau sekitar 712.000. Dia datang dan dia katakan kepada pengurus, "Saya tak mampu lagi untuk bekerja. Ini ada sisa uang saya dan saya berikan untuk yayasan. Barangkali ini yang terakhir." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini terus berlanjut. Pada tahun 2005, Bai Fangli mengembuskan nafas terakhir karena terserang kanker paru-paru. Semua anak yang pernah dibantu menghantar kepergian pria yang baik hati ini dengan tangis dan haru. Itulah fotonya. Dan saudara lihat berapa banyak orang-orang yang telah menikmati kasih dari taburan yang dia berikan. Bukan orang kaya. Bukan orang yang berkelebihan. Dalam kesederhanaannya, dia tetap menabur. Dan kesetiaannya untuk terus menabur, dia tuai. Di ujung hidupnya, dia menikmati sukacita. Apa yang sedang Tuhan letakkan dalam hidup saudara? Dunia ini begitu luas. Gereja kita sedang ada proyek. Tetapi hari ini, saudara hanya akan menuai kalau saudara mau menabur. Taburlah, maka saudara akan menuai.